Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Wiwin. Bagaimana kabar hari ini? Sehatkah? Luar biasa sehat. Semoga Bu Wiwin juga sehat juga ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai tahap pra-supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Rini. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu, pada coaching pada hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, Bu Wiwin, sebenarnya saya ingin mengembangkan tiga-tiganya ya Bu Wiwin ya. Bagaimana saya harus kehadiran penuh saya bersama dengan coach saya, kemudian yang kedua bagaimana saya bisa mendengarkan aktif, dan yang ketiga bagaimana saya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya pengen nanti saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Wiwin. Satu saja berarti. Satu dulu. Baik, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya pengen nanti supaya coaching saya itu ketika saya coaching, ketika melakukan percakapan dengan saya, dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi itu akan bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang saya maksudkan, pertanyaan berbobot dari saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan indikator supaya nanti coach saya itu bisa berhasil dalam mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Oke, baik Bu. Demikian untuk pra-supervisi kali ini. Silakan Ibu melakukan tahap coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Wiwin. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Bu Rini. Pak Amin, apa kabar hari ini? Baik Ibu. Ya, baik Ibu. Pak Amin, kira-kira respon enggak kalau saya panggil hari ini? Ya, gimana Ibu ya? Pasti ada alasan tertentu Ibu memanggil saya pada hari ini. Gini Pak Amin, saya amati beberapa waktu akhir-akhir ini kok sepertinya Pak Amin itu cara mengajarnya sudah mulai meletre Pak Amin ya, melompo. Nah, itu saya juga dapat laporan dari beberapa murid. Cara mengajar Pak Amin itu sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Dulu itu Pak Amin adalah guru yang sangat bersemangat sehingga anak itu sangat menyukai. Nah, kayak akhir-akhir ini kenapa Pak Amin? Apa ada permasalahan? Iya Ibu, sebenarnya saya ada masalah beberapa hari yang lalu. Anak saya itu kalau di kelas itu selalu mencari masalah. Dia itu tidak mau konsentrasi, mengganggu teman-temannya yang di kelas. Kemudian yang paling tidak enak buat saya itu dia itu suka mencari perhatian agar banyak yang memperhatikan dia, dan itu membuat saya jengkel Ibu. Seperti itu sebenarnya masalahnya. Nah, dengan permasalahan itu Pak Amin, ketika nanti kita ngobrol nih, nah kira-kira Pak Amin punya tujuan apa? Setelah kita mempercakapkan ini nanti tujuan Pak Amin seperti apa? Ya, tujuannya sebenarnya saya itu inginnya anak saya itu dalam kondisi ideal ya. Ketika saya mengajar itu dia ya memperhatikan saya, kemudian tahu materi yang saya ajarkan, dan besok ketika ulangan dia bisa mengerjakan soal-soal dari saya. Inginnya saya seperti itu. Nah Pak, dari tujuannya tadi yang sudah Pak Amin sampaikan, kemudian dengan permasalahannya tadi, anak-anak itu cari perhatian dan sebagainya, kira-kira Pak Amin, apa yang Pak Amin lakukan waktu itu? Ya, waktu itu saya kepinginnya itu anak-anak kan
terkondisikan ya Bu ya di kelas ya. Nah itu saya sempat membuat kesalahan Bu. Saya itu menjewer atau mencubit telinga anak saya yang suka cari perhatian itu. Nah kemudian kelanjutannya itu anak tadi tidak terima dan lapor kepada orang tua. Nah terus beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama orang tua si anak tersebut. Beliau marah-marah karena anaknya saya cubit atau saya cewek tadi Bu. Nah itu yang membebani saya saat ini ya itu Bu sebenarnya. Saya jadi khawatir. Nah, ngoten. Jadi permasalahannya ada di itu tadi, Pak Amin melakukan tindak mencubit anak itu tadi, kemudian anaknya tidak terima orang tuanya ke Pak Amin sehingga menyebabkan Pak Amin jadi merasa terganggu dan menyebabkan cara mengajarnya Pak Amin tadi berubah tadi ya Pak Amin. Iya itu betul sekali Bu. Nah kalau seperti itu kira-kira bagaimana Pak menurut Pak Amin? Sebenarnya saya ada rencana ya Bu ya. Rencana saya itu saya mau bekerja sama dengan wali kelas dan BK, guru BK. Saya ingin memanggil orang tua dari si anak tersebut. Saya mau mengklarifikasi yang sebenarnya. Jadi istilahnya biar saya juga merasa plong, merasa ayam, dan mungkin apa yang terjadi di kelas itu laporannya terhadap orang tua pasti juga berbeda. Nah, saya ingin mengklarifikasi agar permasalahan ini cepat selesai seperti itu Bu. Bagus sekali sebenarnya Pak rencana tindakan yang akan Pak Amin lakukan tadi. Jadi bekerja sama dengan BK dan wali kelas, kemudian dengan klarifikasi dengan orang tua juga. Nah, untuk melakukan rencana aksinya tadi, kira-kira apa komitmen yang akan Pak Amin lakukan? Ya, yang jelas saya bertanggung jawab dengan perbuatan yang telah saya lakukan Bu. Saya akan setelah kejadian ini mungkin koreksi bagi diri saya sendiri dalam memperlakukan anak itu tidak boleh dengan kekerasan Ibu. Nah paling tidak anak itu dipanggil kemudian kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nah tapi dari permasalahan ini saya ingin dari Ibu juga membantu memfasilitasi agar permasalahan cepat selesai gitu Ibu. Jadi tadi ya Pak tanggung jawabnya Pak Amin tadi segera menyelesaikan permasalahan sehingga tidak menjadi beban lagi dan cara mengajarnya sudah balik seperti semula, anak juga sudah bisa konsentrasi. Bagus sekali Pak rencananya dan komitmen serta tanggung jawab yang sudah Pak Amin sampaikan ke saya. Nah dari sini tadi kira-kira Pak Amin punya kesimpulan apa dari percakapan kita? Apakah sudah plong dengan tujuannya atau bagaimana? Sebenarnya ini masalah pribadi saya Bu. Saya kok merasa ini menjadi beban bagi saya, tapi kebetulan ini Bu Rini menanyakan seperti itu, jadi saya merasa plong terhadap masalah yang ada pada diri saya. Nah, saya termotivasi untuk segera bergerak menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut sehingga nanti kedepannya saya bisa tidak terbebani dengan masalah ini Bu. Iya Pak, bagus sekali Pak Amin. Semoga apa yang Pak Amin rencanakan, kemudian Pak Amin lakukan bisa membuat solusi yang Pak Amin inginkan dan tujuannya bisa tercapai. Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Saya sudah tahu permasalahannya. Silakan Pak Amin melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Bu. Sami-sami. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu Rini. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Amin. Baik Bu, bagaimana tadi hasil coaching dengan Pak Amin? Apakah berjalan dengan lancar? Iya Bu, tadi coaching saya dengan Pak Amin berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Untuk prasupervisi sempat saya tanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Nah dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Rini capai, apakah sudah dilakukan saat melakukan coaching? Iya Bu Rini, tadi ketika saya melakukan coaching dengan Pak Amin, kan tujuan saya bagaimana nanti Pak Amin itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, tadi sudah saya lakukan dan saya melakukan coaching tadi juga dengan alur tirta. Jadi saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang mau dilakukan Pak Amin, dan yang terakhir saya juga menanyakan bagaimana Pak Amin mempertanggungjawabkan rencana yang atau tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Amin tadi.
Oke, baik Bu, menurut saya sebagai observer tadi ya, sangat bagus Ibu, luar biasa menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga, Ibu juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya pengen menjadi pendengar yang aktif. Oh, begitu. Jadi supaya coachingnya nanti juga nyaman begitu ketika saya bisa mendengarkan dengan aktif setiap permasalahan maupun rencana tindakan yang akan dilakukan. Bagus, luar biasa sekali. Tadi saya lihat Ibu sudah mengajukan yang namanya sudah aktif juga ya dalam mengajukan pertanyaan juga atau dalam mendengarkan juga. Dan sekarang masih pengen mengembangkan lagi, itu sesuatu yang luar biasa ya. Berarti pengen digali lagi nih. Iya, oke. Baik, semoga nanti kedepannya Ibu menjadi lebih baik. Oke, saya kira cukup ini dulu nih Bu, untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu Wiwin.